Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ayah bunda dan kakak sekalian, sebelum kajian kita mulai, usia semakin bertambah, tapi bacaan dan hafalan Quran masih gitu-gitu aja. Yuk perbaiki segera. Melalui program Jadi Hafiz Quran, Rumah Tafiz Al-Araf telah membantu lebih dari 157 peserta untuk bisa menghafal Al-Quran secara online, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Setiap peserta mendapatkan bimbingan eksklusif secara private langsung bersama musrif dan musrifah yang sudah teruji. Bukan hanya sekedar menghafal, tapi juga dilengkapi dengan program dan kelas-kelas yang akan membuat kita semakin dekat, paham, cinta dan hafal Al-Quran. Program menghafal itu mudah, kelas tahsin dan tajwid, kajian tadabbur Al-Quran, serta masih banyak lagi. Dengan visi mencetak sejuta santri, program Jadi Hafiz Quran akan terus membantu lebih banyak orang dimanapun dan kapanpun untuk cinta, dekat, dan hafal Al-Quran. Untuk pendaftaran dan info lebih lanjut, silakan klik link di bawah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata siapa? Duduk di rumah saja tidak bisa menghafal Quran. Di jadihafizquran.com, ibu-ibu sambil duduk di rumah memperhatikan anak-anak bisa menghafal Quran. Mari kita bergabung bersama-sama. Sampai berapa usia kita nanti? Tidak ada yang tahu pasti selain Allah yang Maha Punya Kendali. Pertanyaannya kini, sudah punya bekal apa ketika malaikat maut datang nanti? Duhai umat, berapa ayat yang terakhir kali kau lantunkan? Berapa surat yang terakhir kali kau hafalkan? Sungguh, kapankah terakhir kali kau membaca Quran? Waktu kita tidak lama lagi. Semoga Allah masih memberikan kesempatan saat ini. Saat semua penat kehidupan menyapa, kembalilah hanya pada Quran. Karena ia adalah teman sejati yang tidak mengecewakan. Berapa jauh pun jaraknya, apapun aktivitasnya, baca Quran dengan lancar kini bukan hanya jadi impian. Mari jadi hafiz Quran. baik. Sebelum kajiannya kita mulai, terlebih dahulu saya ingatkan kepada ayah bunda abang kakak sekalian untuk menyiapkan uh, segala sesuatu sebelum kajian seperti berwudu dan juga menyiapkan alat tulisnya untuk mencatat poin-poin dan juga inti dari kajian nanti karena sebentar lagi kajian akan segera kita mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kekuatan dan juga kesempatan sehingga kita masih bisa menyempatkan diri untuk hadir pada kajian online kali ini yang insya Allah kita akan membahas tema yang sangat luar biasa yaitu berjamaah sampai jannah. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua yang senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad akan mendapatkan syafaat di hari akhir kelak dan juga menjadi pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.
Baik, ayah bunda abang kakak, perkenalkan saya Junandi Fahri. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu kajian kita pada malam hari ini. Sebelum kajiannya kita mulai, sekali lagi saya ingatkan untuk menyiapkan alat tulis dan juga segala sesuatu yang berkaitan dengan lancarnya kajian kita nanti. Dan juga saya ingatkan kembali apabila pemateri kita menyampaikan kajiannya, mohon untuk mengaktifkan kamera serta menonaktifkan audionya, dikhawatirkan akan mengganggu proses pelaksanaan kajian. Ayah bunda abang kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan saya sampaikan susunan dari kajian kita pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan surah Al-Fatihah, lalu yang ketiga kajian Ustaz Ihsan Septiadi, yang keempat tanya jawab, dan juga yang kelima penutup. Baik, langsung saja kita buka bersama-sama kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, selanjutnya kita akan masuki acara yang selanjutnya, yaitu kajian yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang sangat luar biasa, yaitu Al-Hafiz Ustadz Ihsan Septiadi. Beliau merupakan pengasuh daripada Rumah Tafis Al-A'raf yang saat ini sudah berdiri 3 cabang. Selain itu beliau juga mentor dari Quranic Happiness serta Hafiz Quran 30 juz. Masya Allah. Sangat luar biasa sekali pemateri kita pada malam hari ini, dan juga akan membahas tema yang sangat luar biasa yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Yaitu tema yang akan kita bahas pada kajian malam hari ini adalah berjamaah sampai jannah. Kenapa kita harus berjamaah? Karena itu akan dibahas pada kajian kita pada malam hari ini oleh pemateri kita Ustadz Ihsan Septiadi. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu pemateri kita, Ustadz Ihsan Septiadi. Assalamualaikum Ustadz, apakah sudah bergabung? Waalaikumsalam. 3 menit lagi ya. Insya Allah. Waalaikumsalam. Kedengaran suara saya? Kabarnya? Ya, bagaimana kabarnya Ustadz? Baik, baik. Alhamdulillah. Ini suara saya sudah kedengaran? Baik. Ya, sudah Ustadz. Oke. 3 menit lagi. Ini saya lagi nyari tempat. Sebentar ya. Oh iya Ustadz. Baik, sambil menunggu pemateri kita siap untuk menyampaikan kajian pada malam hari ini, mungkin saya mau sapa-sapa terlebih dahulu ayah bunda abang kakak yang hadir pada kajian Zoom kita. Boleh dituliskan nama dan juga alamatnya atau asalnya dari mana. Saya pribadi, asal saya dari Pontianak. Ya, nama saya Junandi Fahri. Nah, mungkin ayah bunda dan abang kakak, boleh kita kenalan terlebih dahulu. Ini dari mana saja asalnya, mungkin boleh dituliskan di kolom obrolan. Ada Bunda Nisa dari Sragen Jateng, Jawa Tengah. Masya Allah, jauh sekali nih. Ada
Ada juga Bu Puji dari Kudus, Jawa Tengah. Sama juga dari Jawa Tengah. Bu Yulia dari Surakarta. Bang Dani dari Jakarta. Ada juga dari Pontianak. Kak Eka Suningsih, Masya Allah. Ada Suraini dari Bengkalis Riau. Ini dari Sumatera ini. Ada dari Salatiga, dari Sragen, dari Tangerang. Mulyadi dari Gorontalo. Ada juga dari Jakarta, Kak Mulyati. Masya Allah. Yang hadir pada malam hari ini lengkap ya, hampir dari seluruh Indonesia, Masya Allah. Dari Jawa ada, dari Sumatera ada, dari Kalimantan juga ada. Mungkin ada yang dari Sulawesi, dari Bengkulu. Ya, dan Masya Allah. Yang hadir kajian pada malam hari ini beragam ya, asal daerahnya. Nah, semoga dengan hadirnya kita pada kajian malam hari ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat serta spiritual dan juga apa ya, dapat menambah keimanan kita dan juga semangat kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, dan semoga kita juga diizinkan oleh Allah untuk masuk surga. Ada juga dari Sulawesi, Kira dari Sulawesi. Masya Allah. Assalamualaikum semuanya. Selamat datang dan juga selamat bergabung di kajian spesial bersama Ustadz Ihsan Septiadi. Oke, Bang Nandi. Halo, Bang Nandi. Assalamualaikum. Ya, Ustadz. Oke, suara saya jelas ya? Agak pelan Ustadz suaranya, Ustadz. Agak pelan ya. Sebentar. Tes lagi. Jelas nggak suaranya? Iya, jelas Ustadz. Oke, siap. Alhamdulillah. Ini saya lagi mobile ya. Nggak apa-apa. Masih nyari tempat. Siap. Kita buka saja Bang Nandi, silakan. Oke, baik. Langsung saya persilahkan kepada Al-Hafiz Ustadz Ihsan Septiadi untuk menyampaikan materi kita pada malam hari ini dengan tema berjamaah sampai jannah. Kepada Ustadz, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, jazakumullah Bang Nandi dan semua yang hadir di sini. Tadi saya lihat ada yang dari Seragen, Cijantung, dan dari mana-mana ya. Jadi hampir bisa dibilang ini adalah dari seluruh Indonesia gitu, perwakilan dari seluruh Indonesia. Masya Allah, tabarakallah. Saya ingin menyapa terlebih dahulu dengan sebuah salam. Salam cinta, salam kasih sayang, salam yang penuh dengan keberkahan ya. Teman-teman dari seluruh Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang datang dengan niat kebaikan, Allah berikan rezeki yang baik-baik, lagi banyak, insya Allah lunas hutang, insya Allah bisa berangkat umroh, insya Allah bisa berangkat haji, insya Allah bisa keliling dunia. Amin. Amin. Alhamdulillah. Alladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Abang kakak, ayah bunda sekalian. Senang banget malam hari ini diizinkan kembali bertemu dengan antum sekalian. Kayaknya saya udah lama banget nggak menyapa ya. Kemarin kan masih sama dengan pemateri-pemateri lainnya. Dan insya Allah pekan depan tuh kita juga ada pemateri lain lagi. Ada Kak Chelsea pekan depan. Nah, jadi insya Allah makin banyak pemateri, makin banyak ilmu baru yang bisa kita serap. Lagi di mana? Saya tuh lagi sedang menemani istri saya ketemu dengan buyer. Kebetulan janjiannya di mall. Nah, ini saya lagi dapat
Bentar, ini masih nyari lokasi sebenarnya. Ini lagi ada di XX1. Artinya saya pengen nunjukin everywhere ya. Kita bisa berdakwah dimanapun, kapanpun. Bukan berarti antum tidak dipentingkan di sini. Kok ini sambil jalan. Tapi saya pengen nunjukin inilah salah satu aktivitas dan produktivitas yang kami sedang jalankan. Sambil ke sana, sambil kemari, begitu ya. Nah, jadi istri sama anak-anak tadi lagi ketemu buyer. Ada orang yang janjiannya tuh pertengahan, mintanya di mall. Ya sudahlah, kita temenin. Belum selesai kayaknya, begitu. Nah, ini saya di luar lagi hujan sebentar. Baik, abang kakak, insya Allah suara saya kedengaran ya. Saya menuju ke masjid. Nah, Bagus, jadi Ustaz. ya siap. Makasih. Ini saya di masjid. Jadi gini, malam hari ini temanya adalah berjamaah sampai jannah. Ada satu ungkapan, bagus banget ungkapannya. Ya, hendaklah kalian berjamaah, kata ungkapan ini. Fa inna fil jamaah al barakah. Hendaklah kita itu berjamaah. Kenapa kita harus berjamaah? Karena ternyata di dalam jamaah itu ada yang namanya apa? Keberkahan. Nah, abang kakak tahu tidak? Ini saya di masjid ya. Nah, tahu tidak apa itu keberkahan? Mari kita bahas. Keberkahan menurut banyak para ustadz, para ulama adalah ziyadatul khair. Ziyadatul khair. Nah, apa itu ziyadatul khair? Ziyadatul khair adalah bertambahnya keberkahan. Apa itu keberkahan? Apa itu bertambahnya kebaikan? Apa itu kebaikan? Kebaikan adalah bentuk lain dari bagaimana Allah memuliakan seorang hamba. Apa contoh kemuliaan seorang hamba di mata Allah? Misal, ya, menurut para ulama, salah satu bentuk dari kebaikan adalah di saat seorang hamba itu terjerumus dalam sebuah kemaksiatan, ya, atau punya keinginan bermaksiat, maka cepat-cepat sama Allah orang ini ditarik. Bagaimana cara Allah menarik? Misal, tiba-tiba terbetik di hatinya pengen bermaksiat. Kemudian Allah datang dengan pertolongannya. Misalnya lewat postingan di Instagram atau lewat postingan di Facebook yang bercerita tentang bahayanya kemaksiatan, yang bercerita tentang harus menjadi hamba Allah yang selalu merasa diawasi. Misal seperti itu. Nah, abang kakak, itu adalah bentuk dari Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah untuk menarik orang ini, dan itu bentuk dari kebaikan. Bahwa yang namanya keberkahan bukan cuma tentang bicara rezeki, bukan cuma tentang uang gitu. Tapi keberkahan adalah bagaimana Allah menjaga kita berada dalam kebaikan. Misal, kita pernah terjerumus ke satu tempat yang kurang baik misalnya. Kemudian entah bagaimana caranya, tiba-tiba saja Allah tarik kita kemudian kembali ke jalan dakwah. Nah, ini keberkahan. Itu dulu poin pertama. Kemudian yang kedua, abang kakak bunda sekalian, ya, ketika kita sudah berada di jalan kebaikan, kan ziyadatul khair. Yang namanya keberkahan itu adalah bertambahnya kebaikan. Nah, kemudian di saat kita sudah berada di jalan kebaikan, abang kakak bunda sekalian, pertanyaannya kemudian, apakah kita bisa berjalan di atas jalan kebaikan dan hanya sendirian? Gitu ya. Hanya sendirian. Dia jalan sendirian. Ya, let's say gambarannya kayak misalnya ada orang puasa sendirian. Emang kuat puasa sendirian? Nggak enak kan? Kenapa itu puasa Senin Kemis sangat jarang ada orang yang bisa melakukannya? Karena dia tidak punya environment. Dia tidak punya lingkungan yang mensupport dia agar bisa berpuasa. Akhirnya dia lemah gitu. Ya. Tapi beda dengan saat kita berpuasa di bulan Ramadan. Kalau kita berpuasa di bulan Ramadan, terasa lebih enteng, terasa lebih mudah. Kenapa? Karena keberjamaahan. Nah, ini yang namanya terasa lebih mudah, lebih gampang karena kita berjamaah, dan itu bagian dari bentuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka beda kita sholat sendirian dengan kita sholat berjamaah di masjid. Ketika kita sholat sendirian itu cuma 1 derajat. Saat kita sholat di masjid 27 derajat. Di saat kita sholat di Madinah, dia pun beda lagi. Dia 1000 derajat. Di saat kita sholat di Masjidil Haram, 100.000 derajat. Kenapa?
Karena semakin besar jamaahnya di sana dan semakin berat perjuangannya di sana. Begitu abang kakak ibu sekalian. Nah, poin yang ingin saya sampaikan adalah begini. Kita semua pengen, banyak banget yang kalau dia itu apa, pesen doa gitu ya. Ustadz, doakan kami agar bisa istiqomah gitu ya. Maka saya pengen jawab, tidak ada keistiqomahan kecuali di atas jamaah. Catat itu. Tidak akan pernah ada orang yang bisa istiqomah di jalan dakwah, di jalan fi sabilillah, kecuali dia mesti harus fardu ain berada di atas jamaah. Maka ini yang membuat kami, abang kakak yang muda sekalian, ketika teman-teman sudah masuk ke dalam satu grup WhatsApp kita, misalnya grup WhatsApp jadi hafiz Quran, kita ajak terus tuh. Bahkan kita punya satu semangat gitu. Semangatnya adalah jadi santri sampai mati. Coba dicatat ya. Jadi santri sampai mati. Kenapa? Karena kita berharap di atas jalan santri itulah fi sabilillah. Apa dalilnya Ustadz? Nah, kita pakai dalil. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Itu surah ketiga, kalau tidak salah ayatnya di ayat 101. Coba dicek deh Bang Nandi ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Maka wa'tasimu, hendaklah kita itu berpegang teguh. Wa'tasimu bihablillah, di atas jalan, di atas apa? Tali-talinya Allah. Wala tafarraqu, dan jangan sekali-kali kita ini bercerai-berai begitu. Sebelum ayat itu, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hendaklah kita itu bertakwa dengan sebenar-benarnya ketakwaan dan jangan sampai kita mati kecuali di atas jalan keislaman. Baru di bawahnya wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Dan untuk kita agar bisa mati di atas jalan fi sabilillah, di atas jalan kebaikan, di atas jalan yang Allah ridhoi, maka tidak ada cara lain kecuali berjamaah, pegang hablun, tali-tali Allah. Dan apa itu tali-tali Allah? Tali-tali Allah adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ayah bunda bapak ibu sekalian, dahulu kenapa umat Islam sangat gampang untuk bersatu? Karena syarat persatuan cukup. Tuhan kita sama, Allah Subhanahu wa taala, nabi kita sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiblat kita sama, Makkahul Mukarramah. Kemudian kitab kita sama, Al-Qur'anul Karim. Tanpa ada embel-embel apapun. Islam itu sudah sempurna. Dan justru ketika Islam diberi tambahan di belakang katanya, itu akan mendestruksi, merusak Islam itu sendiri. Apapun tambahan di belakangnya. Kenapa umat Islam pada hari ini semakin susah untuk berjamaah? Surah ketiga, Kak, ayat ke-101, 102, 103, begitulah. Saya kurang ingat ayatnya. Tapi di ayat 100-an itu ya. Ali Imran. Nah, kenapa Islam pada saat dulu kala, ya, sekitar kurang lebih 700 tahun yang lalu, sangat gampang untuk bersatu. Karena mereka tidak mengenal perbedaan mazhab. Walaupun mereka memang berbeda dalam mazhab, tapi tidak menjadi isu, tidak menjadi sebuah narasi. Kamu mazhabnya apa? Aku Hanafi. Kamu mazhabnya apa? Aku Syafi'i. Oh, kita beda. Bikin masjid sendiri-sendiri. Yang Imam Hanafi masjidnya sendiri, yang Imam Syafi'i masjidnya sendiri, yang kunut masjidnya sendiri, yang nggak kunut masjidnya sendiri. Kemudian kalau itu yang ditonjolkan, kapan kita bisa bersatu? Kapan kita bisa berjamaah? Kemudian sempat viral waktu itu salah satu tokoh di Indonesia mendemonstrasikan tentang Islam plus, sekali lagi kita sepakat abang kakak, Islam itu sudah sempurna dengan kalimat Islamnya, ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu, gitu ya. Jadi pada hari telah kami ridhoi, kami sempurnakan agama ini, gitu loh. Apa itu agamanya? Agama Islam. Islam itu sudah sempurna dengan 5 kata tadi, 5 huruf tadi, Islam. Justru ketika ditambahkan di ujungnya, dia akan mendestruksi, merusak Islam itu sendiri. Misal, Islam, nggak ada suara. Sebentar ya.
Yang lain ada nggak suara saya? Ada, Ustadz. Nah, Bunda Elmawati coba di pojok paling bawah join audio. Join audio ya, pojok paling bawah join audio. Sekali lagi, kira-kira sebentar Bapak ya. Kira-kira antum sepakat tidak ya? Kalau Islam itu sudah sempurna tanpa harus ada embel-embel di belakangnya. Sepakat dulu apa tidak? Sampai di sini dulu. Sepakat. Jadi kalau ada kalimat Islam sosialis gitu ya. Sosialisnya itu jadi merusak makna Islam itu sendiri. Gitu loh. Kan berikan untuk agama ini gitu, agama Islam gitu loh. Arti Islam apa? Menyerah, tunduk, patuh kepada semua perintah dan larangan yang terdapat di 6.236 ayat gitu loh. Ya. Nah, tadi ada Bapak yang bertanya. Ya, itu yang mau saya bahas. Sebelum kita bahas apa yang ditulis di kolom komentar, sepakat dulu nggak bahwa Islam itu ya sudah, Islam ya Islam gitu loh. Jangan ada tanya lagi, kamu Islam apa? Islam jamaah, Islam anu, Islam jenggot, Islam nggak usah. Islam ya Islam, rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam rahmat bagi seluruh alam. Islam ya Islam, nggak usah tambah-tambahkan di ujungnya. Kalaupun nanti ada teman-teman yang pakai ikut organisasi masyarakat, misalnya NU, ya sudah Islam, tapi dia ikut ormas. Ormasnya adalah ormas apa? Ormasnya adalah NU misalnya. Misalnya ada lagi ikut ormas Muhammadiyah. Bedakan, bukan Islam Muhammadiyah, bukan Islam NU, tapi Islam. Kita adalah Muslim, tapi Muslim ini ikut jamaah min jamaatil muslimin, ikut satu kelompok dari kelompok-kelompok Islam yang kita sebut di sini ormas, gitulah, organisasi masyarakat. Jadi jangan tanya Islam NU apa Islam Muhammadiyah, itu adalah pertanyaan yang salah. Maka dia tidak akan ketemu jawaban yang benar ketika dia memberikan pertanyaan yang salah begitu. Islam ya hanya Islam. Ketika ada Islam, maaf, tadi Nusantara. Kita sepakat dulu ya, Islam hanya Islam. Ketika dia ditambahkan di ujung kalimatnya ada sesuatu, maka justru dia akan merusak nilai Islam itu sendiri, makna Islam itu sendiri begitu. Ditambahkan misalnya Islam Nusantara. Ini akan merusak abang kakak bunda sekalian. Seakan-akan Islam Nusantara adalah yang terbaik, sedangkan Islam yang di Arab adalah tidak baik. Dan ini pernah didemonstrasikan, pernah dipresentasikan oleh seorang tokoh Islam di Indonesia kepada seorang syekh, grand syekh dari Al-Azhar. Grand syekh Al-Azhar hanya tersenyum menjawab, seandainya Nusantara lebih baik, pasti Allah akan mengirimkan para nabi di Nusantara. Tetapi ternyata tidak. Nabi itu adanya di Arab begitu loh. Berarti kita harus mengakui faktanya begitu. Dan Allah bilang tidak ada yang lebih baik kecuali mereka yang bertakwa. Sepakat ya sampai di sini. Maka ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan sebab itu tadi kata Bapak Imam Tauhid ya. Ormas bukan jamaah Ustadz. Ya. Jadi jamaah ini apa dulu? Maka kita cek dulu. Jamaah itu adalah mereka yang berada di atas jalan kebenaran. Hatta sampai kalaupun dia sendirian, maka disebut dia adalah jamaah. Apa dalilnya? Antum cek kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau sendirian yang menghancurkan berhala. Ya, kan kisah Ibrahim kita tahu semua ya. Waktu beliau masih muda itu, beliau menyatakan bahwa agama adalah tauhid begitu. Kemudian apa? Ketika akan terjadi sebuah ritual ibadah kaum kafir saat itu, beliau menghancurkan patung-patung dan hanya menyisakan satu patung yang paling besar. Di saat banyak orang bertanya, siapa yang menghancurkan patung ini? Ibrahim bilang begini, silakan tanyakan saja kepada patung yang paling besar. Nah, Allah bilang jamaah, Ibrahim itu dengan bahasa jamaah. Artinya, kata Ustadz saya, makna jamaah adalah siapapun, ya, siapapun yang berdiri di atas fi sabilillah, fi sabilil haq, di atas jalan kebenaran,
kita, walaupun dia hanya sendiri, dia disebut dengan jamaah. Itu kata Ustadz Ujang, eh, siapa? Ujang Maulana. Itu guru saya waktu saya mondok pesantren di Jawa Barat. Beliau menjelaskan apa itu makna jamaah. Yaitu mereka yang berada di atas jalan kebenaran, walaupun cuma hanya sendiri, maka dia disebut dengan jamaah. Dan beliau menukil kisah Nabi Ibrahim tadi. Dalam Al-Quran disebut dengan jamaah. Begitu ya. Nah, maka ormas itu adalah namanya jamaah min jamaatil muslimin. Jamaah dari jamaahnya orang-orang muslim. Begitu. Tapi jangan ditambahkan di Islamnya. Islam ya Islam. Islam rahmatan lil alamin. Sampai di sini bisa difahami. Maka abang kakak, begini. Ketika kita melihat hari ini Islam terkotak-kotak. Ya, kenapa dia terkotak-kotak? Karena di balik Islam itu banyak kalimat tambahannya. Ya, Islam apalah, Islam apalah, Islam apalah. Kita itu berjamaah sekarang hanya pakai manhaj. Berjamaah pakainya mazhab. Berjamaah pakainya partai. Beda partai bukan golongan kami. Begitu ya. Misalnya ada partainya apa gitu. Begitu beda partai, beda pilihan. Oh, dia bukan golongan kami. Artinya kita sendiri yang menyempitkan makna jamaah itu sendiri, abang kakak yang muda sekalian. Padahal Rasulullah itu cukup kalimatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Kita sudah bisa berjamaah dengan itu. Maka dalam keberjamaah ini saya ingin memberikan antum satu kaidah usul fikih yang kami pelajari dari almarhum Syekh Dr. Taufik Al-Azhar dari beliau ngajar kami, beliau lulusan dari Sudan ya. Beliau bicara tentang bagaimana agar kita bisa berjamaah, agar kita bisa berjalan bersama-sama. Fisabilillah tentunya. Sampai ke surga tentunya. Nah, beliau memberikan satu kaidah. Kaidahnya adalah, dengarkan ini baik-baik, abang kakak ibu sekalian, malam ini sedikit agak berat kajiannya, karena kita membahas ke surga. Ya, kita membahas tentang surga. Begitu. Jadi, kalau kita punya perbedaan pendapat, perbedaan mazhab, perbedaan manhaj, maka dengarkan kaidah ini, ya. Kaidahnya adalah at-ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kaidah pertama, kita itu harus tolong menolong dalam apa? Kebaikan, dalam ketakwaan. Itu dulu. Dan ini selama tujuannya adalah kebaikan dan ketakwaan, maka harus saling tolong menolong. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan jangan saling tolong menolong dalam keburukan, dalam perpecahan, ya, dalam permusuhan. Tolong dimatikan mic-nya semua admin. Dalam permusuhan gitu. Itu dulu kaidah pertama, at-ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Selama kita punya teman, punya sahabat, walaupun beda partai, walaupun mungkin beda manhaj, walaupun mungkin beda mazhab, tapi selama ada beliau punya dalil, beliau punya kebaikan dan tidak melanggar kesyirikan. Begitu ya catatannya. Maka mari kita saling at-ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong di sana. Poin pertama itu. Poin kedua, kaidah usul fikihnya mengatakan at-tasamuh bimakhtalafna. Ya, at-tasamuh bimakhtalafna. Ya, wa nata'awanu bimattafaqna. Atau bisa dibalik. Nata'awanu bimattafaqna wa natasamuh bimakhtalafna. Apa kaidah yang kedua? Kaidah kedua adalah kita harus saling bertoleransi antara perbedaan pendapat di antara kita. At-tasamuh bimakhtalafna. Bertoleransi, berlapang dada di atas perbedaan pandangan. Oh, saya milihnya misal pilihan pemimpin. Saya milihnya 01. Ahlan wa sahlan. Kan dengan dia memilih 01 tidak membuat dia syirik. Tidak membuat dia keluar dari agama Islam. Ahlan wa sahlan. Ya, saya memilih 02. Ahlan wa sahlan. Ya, itu namanya at-tasamuh bimakhtalafna. Tentunya dalam lingkaran yang tidak bersinggungan dengan akidah, tentunya seperti itu. Ya, wa nata'awanu bimattafaqna. Apa yang bisa kita sepakati di atas jalan ini? Dan mari kita saling tolong-menolong. Misalnya begitu. Maksudnya gimana? Oh,
ketika kita memilih pemimpin dan semua pemimpin yang hadir di Indonesia adalah untuk kebaikan Indonesia, ayo kita bantu Indonesia dengan apa yang kita bisa. Misal, kita bantu dengan kita sendiri menjadi hamba yang soleh. Kita sendiri menjadi hamba yang memberikan dampak kebaikan bagi agama ini, bagi Indonesia ini yang kita cintai. Apa yang bisa kita lakukan? Misal, ya, membuka rumah Quran. Misal, memakmurkan masjid. Misal, meramaikan dakwah-dakwah kajian-kajian fi sabilillah. Misal, kita memberikan sumbangsi pemikiran untuk umat di masa depan kepada para pemuda, berikan sumbangsi-sumbangsi terbaiknya. Misal seperti itu. Jadi abang kakak muda sekalian, mari kita berjalan di atas jalan yang memang itu memberikan dampak positif. Daripada kita mencela kegelapan, lebih baik kita menyalakan lilin. Saya ulangi sekali lagi, daripada kita mencela kebaikan, mencela kegelapan, lebih baik kita menyalakan lilin, menyalakan lampu. Maksudnya apa? Ya pasti ada yang kekurangannya. Tapi kita juga bisa memberikan penerangan gitu loh. Memberikan dampak. Jadi berpikirnya adalah apa yang bisa aku bantu untuk Indonesia ini. Dengan kapasitas pada diriku ini. Dan mari kita berjamaah di atas jalan itu. Di atas jalan memberikan dampak positif kepada umat Islam. Memberikan dampak positif untuk negara. Memberikan dampak positif untuk semuanya. Dan ketika kita sudah berada di atas jalan untuk memberikan dampak positif kepada umat lainnya, kita berada di atas jalan sebagaimana kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia adalah paling banyak manfaat bagi orang lain. Dan insya Allah, kalau kita sudah sepakat bahwa Islam adalah Islam tanpa embel-embel, lalu kemudian kita sepakat di atas jalan kebaikan itu kita harus saling berjamaah, saling berpegangan tangan di atas jalan Quran, di atas jalan sunnah, saling berpegangan tangan, dan kita saling berlapang dada di atas perbedaan di antara kita, dan kita saling tolong-menolong di atas kebaikan bersama kita, maka, dan kemudian yang ketiga, kita fokus kepada kebaikan apa yang bisa kita berikan kepada negara ini, kepada umat ini. Kalimat tadi yang saya sebut, daripada kita mencela kegelapan, mari kita nyalakan lilin. Mari kita nyalakan lampu. Begitu loh. Antum mau mencela siapapun, antum mau marah dengan apapun, tidak akan pernah berubah soalnya. Tapi beda kalau kita udah mulai pergerakan dari apa yang kita bisa, dari lingkungan kita, dari keluarga kita, mulai bangun subuh. Maka malam hari ini kami cerita juga tentang ada namanya komunitas pejuang subuh. Ternyata kebangkitan Islam tidak akan dimulai kecuali bangkitnya umat Islam pada subuh hari. Sampai ada ungkapan dari Zionis Israel. Kami tidak pernah takut depan umat Islam. Kecuali kami akan takut dengan umat Islam pada saat mereka sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Mari kita berjamaah. Bangun subuh, mandi, tahajud, berdoa. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Bangkitkan, jayakan kembali Islam ya Allah. Sebagaimana jaya Islam pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, at-tabi'in. Dan para zaman salaf as-salih ya Allah. Bangun dari subuh. Ya, bangun dari jam 3 misalnya. Maka ini adalah bagian dari tanda-tanda kebangkitan Islam. Di saat umat Islamnya sudah bisa bangkit di subuh hari. Bagaimana kita akan cerita tentang kebangkitan Islam walaupun kita ingin berjamaah, tapi subuhnya lalai. Tapi subuhnya lewat. Tapi subuhnya ya begitu. Jam 8 dijamak dengan duha. Gak akan ada kebangkitan. Maka abang kakak dalam keberjamaah ini ada yang namanya jadi hafizquran.com. Ada lagi satu program baru, ya. Kita akan coba temenin antum dan bareng-bareng bangun subuh, tahajud, kita berdoa untuk negara kita berdoa untuk Indonesia, kita berdoa untuk dunia ini, kita berdoa untuk semuanya agar Islam kembali bangkit. Bagaimana kita melihat teman-teman, sahabat kita, saudara kita di Gaza sudah hampir ya 400 hari dibombardir. Dan Islam belum menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Dan umat Islam dan para pemimpinnya belum menunjukkan tanda-tanda pembalasan. Tanda-tanda akan kembali berperang dengan para Zionis Israel. Laknatullah alaihi. Gak ada. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita bukan pemerintah yang semena-mena bisa menyuruh TNI menurunkan tentara perang. Gak bisa. Kita hanya bisa berdoa, angkat tangan. Dan doa paling makbul di subuh hari. Tahajud. Ya,
Maka kita mulai dari bangun subuh. Subuhnya kita benerin. Maka insya Allah dari apa? Tindakan-tindakan seperti ini yang akan membangkitkan kembali Islam. Dan insya Allah mereka yang terbiasa dengan kebaikan, tidak mencela sesama muslim, mereka yang terbiasa hatinya lapang dada, insya Allah kita bisa berjamaah sampai ke surga. Insya Allah kita ketemu lagi di surga. Ya, kalau memang kita tidak sepakat, jangan mencela. Bilang saja, Allah lebih tahu tentangnya. Jangan mencela. Jangankan mencela saudara kita muslim. Mencela makanan saja terlarang. Antum makan, merasa tak nyaman. Itu ngomong di depan makanan, tak nyaman makanan ini. Itu terlarang. Apalagi ada orang mencela muslim. Tak boleh. Nah, karena pencelaan itu akan merusak jamaah ini. Dan khawatir ini akan menjadi asbab orang-orang yang suka mencela tidak masuk ke surganya Allah. Ada larangannya. Apa larangannya? Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi mereka yang suka mencela. Hati-hati abang kakek bunda sekalian. Nah, 3 poin ini yang ingin saya sampaikan ya. Poin pertama, Islam ya Islam. Jangan tambah-tambahkan dengan yang lain. Dan mari kita bersatu di atas narasi Islam. Di atas Islam itu sendiri. Tidak usah dipanjangkan di belakangnya. Kamu Islam, ormasnya apa? Nggak usah. Islam ya Islam. Semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Islam ya Islam, semua yang ikut ittiba'ur Rasul, semua yang ikut kok salaf as-saleh. Selama ada perbuatannya yang tidak membuat orang yang melakukannya sampai syirik. Islam ya Islam. Maka mari kita bersatu di atas asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kitab kita Quran. Tuhan kita Allah. Nabi kita Muhammad SAW dan 25 nabi yang diakui. Ya, yang masyhur, ada banyak nabi, tapi yang masyhur yang kita kenal 25 nabi. Kemudian kiblat kita ya Makkah, bukan yang lain. Ya, Islam ya Islam. Maka mari kita bersatu di sini. Hilangkan rasa benci dendam. Yang kedua, mari kita saling tolong-menolong dalam kebaikan. Yang ketiga, ketika ada perbedaan pendapat, wajar. Ada perbedaan pandangan, wajar. Yang tidak wajar, kita kelahi, kita berantem. Bahkan ada bunuh-bunuhan. Hanya karena perbedaan pendapat. Hanya karena perbedaan mazhab. Hanya karena perbedaan manhaj. Saling mengkafirkan. Mentahzir. Hati-hati abang kakek bunda sekalian. Kemudian terakhir tadi, maka mari di atas jalan jamaah ini kita berikan yang terbaik untuk agama kita. Dan kita mulai dari bangun subuhnya. Kita punya program KPS. Insya Allah teman-teman di KQ, teman-teman di KPS ya, Komunitas Pejuang Subuh, nanti ikut semuanya. Ya, semoga semuanya bisa ikut. Apa itu? Mungkin ada yang mau di highlight Bang Nandi atau siapa bisa bantu highlight apa saja agendanya Pejuang Subuh. Dan ini tidak terbatas di grup. Siapapun yang hadir di sini, saya pengen ngajak, ayo kita bangun subuh. Ayo kita mulai aktivitas sejak mulai jam 3 subuh. Kita mandi, kita sholat tahajud, kita berdoa, kita sedekah subuh, kita kemudian sholat subuh berjamaah atau ada dua sholat, 2 rakaat sebelum fajar, kemudian sholat subuh, kemudian kita berzikir, ada yang ngafal Quran, ada yang mungkin setoran Quran, kemudian setelah itu sambil syuruk, dan insya Allah dimulai dari kita bangkit di subuh hari, maka insya Allah ya, saat kita bangkit di subuh hari, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari keluarga kita sendiri, mulai dari lingkungan kita sendiri, mulai dari orang-orang yang kita kenal itu sendiri, maka insya Allah cahaya kebangkitan Islam itu akan muncul, abang kakak ayah bunda sekalian. Akan muncul. Insya Allah. Bangkit di subuh hari. Bangkit Islam ini. Sholat di pagi hari. Menjadikan asbab kejayaan. Dan subuh itu penuh dengan berkah. Ya, subuh itu penuh dengan berkah. Maka ini saja mungkin tuh di-share tuh di kolom komentar ya. Jadi ini bukan grup baru lagi sebenarnya, tapi ini hanyalah sebuah narasi ajakan kita untuk berjamaah ya, berjamaah sampai jannah, berjamaah sampai surganya Allah. Dengan apa? Dengan mari kita saling mengingatkan, berpegangan tangan, wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Berpegangan tangan ya,
di atas jalan-jalan Allah. Selama apa yang diajak itu adalah kebaikan, ayo kita jalan di atas kebaikan itu. Ayo kita bersama-sama berjamaah agar kelak nanti abang kakak orang-orang yang hadir di sini adalah orang-orang yang soleh. Dan kata Imam Syafi'i, orang-orang soleh ini punya syafaat. Dia akan mencari sahabatnya. Dia akan tanya sama Allah, ya Allah, mana yang dulu suka kajian bareng? Mana dulu yang suka sholat berjamaah sama aku? Mana dulu yang puasa bareng sama aku? Dicari orang itu oleh sahabatnya yang baik. Maka insya Allah sahabatnya yang udah masuk surga ketika tidak ketemu dengan sahabatnya yang lain akan mencari, diizinkan menariknya dari neraka. Dan insya Allah dia bersama-sama dengan sahabatnya yang soleh ini masuk ke surga. Ini kita sebut dengan jamaah sampai ke jannah. Ya, apa syarat-syarat berjamaah? Saya pikir Bapak hampir 40 menit saya udah mengkaji syarat-syarat berjamaah, Pak. Pertama, Islam ya Islam itu sendiri. Jangan ditambah-tambahkan Islam Nusantara, Islam apa, Islam apa. Yang kedua, tadi sudah saya bahas juga, ta'awanu al-birri wat taqwa, at-tasamuh bimakhtalafna, saling bertoleransi. Kadang begini, kita tidak kehilangan toleransi antar umat beragama. Bineka Tunggal Ika. Itu sudah sangat luar biasa di negara kita. Tapi kadang kita kehilangan toleransi antar sesama agama kita. Saya ulangi sekali lagi. Kadang kita tidak kehilangan toleransi antar umat beragama, tapi kadang kita itu kehilangan toleransi antar sesama kita. Islam sama Islam. Kita tuh diadu domba dengan hanya perbedaan fikih, perbedaan pendapat, perbedaan pilihan. Islam sama Islam saja udah yang berantem itu. Jadi gimana bisa berjamaah? Maka harus lapang dada. Apa doanya? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Dan yang terakhir, mari kita fokus dengan apa yang bisa kita berikan untuk Indonesia ini agar Indonesia jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Begitu ya, Pak Imam Tauhid. Saya pikir saya sudah hampir 40 menit menceritakan bagaimana kebangkitan Islam, keberjamaah Islam. Kemudian Bapak di 40 menit kemudian masih bertanya, apa syarat berjamaah? Silakan didengarkan lagi ya, Pak. Sambil baca doa Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Begitu. Kita bangun mepet, nggak sempat mandi, langsung bangun wudhu dan lanjut ke masjid untuk sholat. Bagaimana? Apa sah? Sah, Bapak Dani, itu sah. Tapi saran saya, kalau antum tidak sempat untuk mandi, antum ganti baju. Ganti semuanya. Ya, sampai underwearnya diganti semuanya. Bajunya semua ganti dengan yang baru. Nggak apa-apa nggak mandi, gitu ya. Tapi ganti semuanya. Agar jangan sampai kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi bau. Begitu loh. Cara mengatasi rasa kantuk gimana Ustadz? Mandi. Ya, pas bangun tengah malam tuh antum mandi itu seger banget. Ya, seger itu pasti mandi. Begitu. Nah, maka insya Allah ini ada satu aktivitas Riyadhah 40 hari mengejar keajaiban Allah SWT ya. Tuh, bangun mandi, tahajud, sholat subuh. Nah, ini adalah amaliyahnya. Antum mau ikuti ahlan wa sahlan, antum tidak mau ikuti juga nggak apa-apa. Tapi ini adalah setidaknya ajakan. Fadzakir innama anta muzakkir. Tugas saya hanyalah mengajak, ya. Hasil itu milik Allah Subhanahu wa taala. Begitu Abang Kakak muda sekalian. Apakah kita bisa dikatakan jika sudah bergabung seorang kita sudah berjamaah? Bisa juga. Karena ormas itu bagian dari jamaah min jamaatil muslimin. Bisa juga, ya. Oke. Siap. Saya pikir terima kasih Ustadz. Mohon izin Ustadz digabungkan ke grup itu. Yang mau gabung kemana? Kak Anissa, AA Nazwan, Bang Nandi. Kalau ada yang mau gabung ke grup WhatsApp Komunitas Pejuang Subuh, daftarnya ke siapa? Bagaimana? Silakan dijawab. Ustadz, selesai wanita tidak ingin berjamaah. Menurut Ustadz bagaimana? Oke. Betul. Betul. Ada hadisnya. Bahwa wanita itu lebih baik sholat di rumah. Tapi amaliyah guru saya ya itu banyak dalam konsep pendidikan keluarga. Sekali lagi saya ulangi. Dalam konsep pendidikan keluarga, ketika suami istri
itu sholat berjamaah di masjid, dan anak-anak mereka melihat ayah bundanya sholat di masjid, ternyata itu menumbuhkan rasa cinta akan masjid, rasa cinta akan sholat. Maka melihat adanya kebaikan seperti ini, para guru yang pernah saya lihat, itu mereka sholat berjamaah suami istri di masjid. Untuk apa? Mendidik anak-anaknya agar melihat orang tuanya ada di masjid dan menjadi wasilah anak-anak ini cinta masjid, cinta sholat. Sehingga bagaimana doa Nabi Ibrahim? Rabbi habli Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan kami, keturunan kami itu yang mendirikan sholat gitu. Maka what children see, what children do. Apa yang anak-anak itu lihat, itulah yang dilakukan oleh anak-anak. Ketika dia melihat orang tuanya itu sholat berjamaah di masjid, maka anak-anak pun juga akan bilang, ayah, bunda, ikut ya ke masjid. Tinggal aja. Gimana bisa tinggal? Saya ditinggal sendiri di sini. Nah, seperti itu abang kakek bunda sekalian. Dalam konsep pendidikan, maka guru kami mengajarkan suami istri itu datang ke masjid. Dan hari ini juga kan perjalanan aman. Masjid juga sudah ada soft wanitanya. Ahlan wa sahlan. Tapi kalau antum tetap kekeh pengen di rumah, tidak apa-apa. Memang hadisnya sudah ada. Begitu ya. Ahlan wa sahlan. Silakan ambil keyakinannya seperti apa. Bagaimana pelaksanaan makmum masbuk dalam sholat qadha jamak ketika lagi safar? Sebentar. Gimana pelaksanaan makmum masbuk dalam sholat qadha jamak? Saya kurang nangkap pertanyaannya. Ya tapi gini, antum sholat niat jamak kosor, misalnya zuhur 2 rakaat, kosor 2 rakaat. Antum baru dapat 1 rakaat, ya sempurnakan saja 1 rakaat yang tertinggal, yang masbuk tadi, disempurnakan saja. Kalau memang masbuk ya, seperti itu. Disempurnakan sesuai dengan niatnya. Kalau dia jamak saja maka 4 rakaat kalau zuhurnya. Tapi kalau dia jamak kosor maka 2 rakaat. Ya tinggal disempurnakan saja sesuai dengan niatnya. Jamak kosor atau cuma jamak saja. Begitu ya. Ahlan wa sahlan. Yang mau ikut gabung di komunitas pejuang subuh, situ sudah ada SID / komunitas pejuang subuh. Ahlan wa sahlan, gabung ke sana, maka insya Allah abang ibu sekalian akan dapat riadohnya, ya. Pengen nggak bangkit di subuh hari dan menjadi wasilah kebangkitan bukan cuma umat ini, tapi kebangkitan keluarga kita. Kata guru kami gini, bagaimana antum bisa bangkit ekonominya? Kalau bangkit di subuh hari aja nggak bisa. Bagaimana antum bisa bangun keluarga? Kalau antum bangun subuh aja nggak bisa. Nangkap? Ya. Tat, apakah kalau kesiangan bangun sholat subuh harus ngerjain sunnah dulu atau langsung subuh saja? Kalau masih sempat ngerjain sholat sunnahnya, maka ahlan wa sahlan. Tapi kalau sudah tidak sempat, kesiangan itu jam berapa dulu? Jam 5, jam 5.30 itu juga kesiangan kan? Tapi masih sempat, maka ahlan wa sahlan. Tapi kalau udah gak sempat, ya sudah. Misal antum jam 8 baru bangun, langsung sholat subuh. Yang surah Ali Imran tadi Ustadz, supaya bisa berdamai dengan lingkungan yang toksik bagaimana? Apakah dengan berjarak atau tetap bersilaturahmi dengan mereka yang selalu pikiran negatif menjadi menguras energi? Antum berhak untuk ngeblok orang-orang yang toksik. Berhak. Antum berhak bahagia. Antum boleh kok. Itu bukan untuk memutus tali silaturahmi, bukan. Tapi itu untuk membahagiakan hati kita sendiri. Bilang, ya Allah kami tidak ingin berputus silaturahmi. Tapi guru saya mengajarkan kita boleh memblokir. Karena kita berhak bahagia. Gitu ya. Khawatir ketika kita berkumpul dengan teman-teman yang toksik malah membuat kita kufur nikmat. Malah mencela nikmat Allah. Malah menjadi hamba yang tidak bersyukur. Maka kita berhak untuk bahagia. Agar kita bisa bahagia di atas kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahagia di atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Gitu. Boleh kok. Boleh. Ya. Boleh. Antum boleh berjarak dengan mereka. Kita boleh pilih-pilih teman. Almaru ala dini khalilih. Ya. Kita itu tergantung dengan siapa kita berteman. Kalau kita berteman toksik, hancur kita. Jadi jangan hancurkan dirimu sendiri kan. Wala taqtulun nafsak gitu. Jangan bunuh dirimu sendiri dengan cara berteman orang toksik. Antum boleh menjauh dari lingkungan itu. Cari lingkungan yang baik. Nabi saja hijrah dari Mekah ke Madinah gitu loh. Kan itu berarti kan
keluar dari lingkungan yang toksik kepada lingkungan yang menerima, yang baik. Pilih di mana kamu dihargai. Silakan Bunda. Terakhir ya, kalau Bunda mau bertanya lagi. Gimana Ustadz doanya agar anak mantu cucu bisa bangun tahajud? Didoakan. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu doanya Nabi Ibrahim kepada anak cucu dan keturunannya. Rabbi ja'alni muqimas salati. Ya Allah, jadikan aku dan cucu anak keturunanku untuk mendirikan salat. Ya Allah, terima doa kami. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Coba carikan itu ayat berapa, surah berapa Kak Neng? Coba carikan Kak Nanda, carikan Bang Nandi. Izin bertanya, bagaimana untuk menasihati teman yang buruk dengan halus? Fadzakir innama anta muzakir. Pertama, tugas kita hanya menasihati. Kalau dia nggak mau juga, ya sudah. Fadzakir innama anta muzakir. Rasulullah menasihati Abu Talib. Rasulullah menasihati Abdul Muthalib. Apakah akhirnya menerima dakwanya Rasulullah? Tidak juga. Fadzakir innama anta muzakir. Rasulullah saja mendakwahi pamannya, kakeknya gitu ya. Dengan kasih sayang, dengan lemah lembut. Tidak juga. Ya, seorang Musa menasihati Fir'aun, tidak juga. Kemudian seorang Nuh menasihkan menasihati anaknya sendiri, tidak juga. Ya sudah, fadzakir innama anta muzakir. Tugas kita hanya apa? Mendoakan, menasihati. Kalau tidak, ya sudah. Ya sudah. Kalau sholat subuh di rumah, apa bisa sholat syuruk juga Ustaz? Bisa. Antum duduk setelah sholat, antum berzikir di situ, tunggu sampai jam 6, antum sholat syuruk, bisa. Ustadz, izin bertanya, apakah yang mau badal umroh untuk ortu kita harus umroh dulu? Jazakallah khairan katsira. Kalau badal umroh untuk orang tua, kita titipkan badalnya ke orang. Misal ke aneh umroh. Antum titip badal untuk orang tua antum. Itu nggak perlu. Ya. Tapi kalau antum umroh, sebelum mengumrohkan orang lain, antumnya dulu umroh. Gitu loh. Antum dulu yang umroh. Ya. Sudah tiap habis didoakan Ustadz, apa belum dikabulkan? Semua doa itu dikabulkan. Semua doa itu dikabulkan. Nah, cuman biasanya ada orang yang ketika doanya sudah dikabulkan, dianya balik lagi. Hidayah sudah datang, ditinggalkannya hidayah itu. Jadi bukan doanya nggak dikabulkan. Tidak ada doa yang nggak dikabulkan. Ada 3 cara Allah mengabulkan doa. Pertama, ya Allah kabulkan sesuai dengan doanya. Ya Allah pengen minta mobil expander, Allah kasih expander. Tapi kata Allah, ente nggak layak expander. Ente ini layaknya Alphard. Mintanya expander, dikasih Alphard. Berarti cara kedua, Allah ganti doa itu dengan yang lebih baik. Cara yang ketiga, Allah kabulkan doanya, tapi misalnya gini, ya Allah saya pengen punya motor baru gitu. Belum dikasih juga, bukan nggak dikabulkan. Bisa jadi Allah selamatkan perjalanannya, atau bisa jadi Allah tunda nanti untuk di akhir diberikan hadiah lebih besar lagi atas kesabarannya. Jadi tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Itu salah. Info badal umroh. Hubungin info badal umroh. Hubungin siapa? Kak Anissa. Mana nomor HP Kak Anissa? Berapa nomor HP-nya? Atau bisa hubungin itu Kak Nanda. Nih, di sini. Bunda Yulia. Bunda Yulia bisa kontak ini s.id komunitas pejuang tubuh. Kemudian Bunda Yulia tanya saja bagaimana info badal umroh. Begitu ya. Saya insya Allah bisa badalkan umrohnya. Nanti tanggal 25 Desember kami berangkat umroh. Insya Allah ya. Yang mau badal umroh. Toib. Nah itu doanya Ibrahim ayat ke-40 ya. Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa Ibrahim ayat ke-40. Catat doa itu, pakai doa itu. Ya. Ahlan wa sahlan. Saya pikir cukup sampai di sini para ayah, para bunda, Masya Allah. Info berapa biayanya? Langsung tanyakan saja nanti ke Kak Anissa ya. Nah, tuh nomor HP-nya di situ. Siap. Saya pikir sampai di sini saja dulu pertemuan kita. Insya Allah. Ada dapat sesuatu malam hari ini? Dapat ilmu baru malam hari ini? Dapat banyak. Masya Allah. Tabarakallah. Ada bunda saya dari Kota Padang, Bunda Elmawati.
Assalamualaikum Bunda. Masya Allah. Siap. Sehat-sehat Bunda saya ya. Bunda terbaik. Jadi saya tuh pernah ke Kota Padang. Jalan sendirian. Akhirnya ketemu sama ibu guru pulang dari sekolah. Saya tegur. Ibu ini apa? Kenalan lah kita akhirnya. Dia ajak ke rumahnya. Sampai hari ini masih bertemu dengan Bunda Elmawati. Masya Allah. Jazakumullah Bunda Elmawati ya. Dinyalain mic-nya Bunda. Gak kedengaran suaranya Bunda. Mic-nya di bagian pojok sebelah kiri. Buka Iya, mic-nya. jangan lupa doain Bunda terus. Siap Bunda. Saling mendoakan. Masya Sehat, Allah. sehat, kuat iman Bunda. Itu yang penting bagi Bunda. Amin Bunda. Doakan juga kami. Jangan lupa doain adiknya. Adik yang masuk CPNS sekarang. Ya, Oh, siap masih Bunda. ingat Masya kan? Allah. Iya. Ingat Bunda, ingat. Wah, Tinggal tesnya 1 kali lagi SKB. lancar semuanya Insya Allah ya. Insya Allah. Alhamdulillah berkat doanya Nak Ihsan. Sekarang kalau Amin. sama-sama panggil Ustadz. Kalau berdua panggil Nak Ihsan. Iya. Masya Bunda Allah. pingin tuh umrah sama Nak Ihsan, tapi jauh sekali. Gak apa-apa Bunda. Dari Ya dari Kota Padang. dari Kota Padang ke Pontianak aja udah 4,5 ongkosnya. Kalau berdua sama Bapak udah 9. Biayanya di sana berapa? 20-an saja Bunda. Bunda kalau butuh sponsor umroh, cari di wajahnya namanya Bunda Yayah Sutisna. Bunda Yayah Sutisna bisa menjadi sponsor insya Allah. Oh gitu. Ya, maksud Bunda kalau berangkat Bunda di situ berapa gitu. Kalau 20 dari Padang ke Kalimantan, berapa Bunda sediakan jadinya gitu. Nanti Bunda, kalau itu panjang pembahasannya. Nanti kita nanti japrian Bunda saja. Bunda pinginnya berangkat di Ramadan ya. Nah, Siap Bunda, nanti saya kirim promo-promo Ramadannya. Saya kirim ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Siap, sama-sama Bunda. Doain Bunda sehat, kuat iman Bunda. Allahumma amin. Doa untuk semuanya ya. Doa bid-doa. Iya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Taib, abang kakek Bunda sekalian, ya. Semoga dapat sesuatu bahwa kita untuk sampai ke jannah mesti berjamaah. Kalaulah kita dalam jamaah saja kadang masih lemah, kalaulah kita dalam sebuah jamaah saja masih lalai, apalagi kalau kita sendirian. Itu sebabnya ya, berjamaahlah antum. Alaikum bil jamaah. Fa inna fil jamaah barakah. Hendaklah kita berjamaah, berjalan di atas jalan kebaikan ini bersama-sama, karena di atas jalan kebaikan ini ada begitu banyak keberkahannya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira, wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustadz Ihsan Septiadi atas materi yang telah disampaikan pada kajian kita malam hari ini. Bagaimana ayah bunda abang kakak sekalian? Apakah mendapatkan sesuatu yang bermanfaat malam hari ini? Sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Yang telah disampaikan oleh Ustadz Septiadi. Semoga dari kajian malam ini kita semua dapat mengambil pelajaran dan dapat diamalkan dalam kehidupan kita. Hanya tinggal kita mengamalkannya saja lagi. Tinggal untuk melaksanakan aja lagi. Iya.